Selamat siang Sobat Break, kita nge-break hari ini di Break bicara tentang kualitatif dan tak terasa sudah edisi ke-22 ya Sobat Break ya. Semoga di siang hari ini Anda sehat ya, mengawali awal bulan ya, bulan September. Sepertinya kalau awal bulan gini nih Sobat Break, sepertinya rona-rona bahagia tuh terpampang nyata gitu ya. Nah di awal bulan September ini kita bertemu dengan tema baru, yaitu bercerita kualitatif. Dan di hari ini nih Sobat Break, kita akan berbincang mengenai menulis hasil penelitian kualitatif bersama dengan pembicara kami, Dr. Muhammad Muska Nataliansyah, MPH PhD dari Medical College of Wisconsin, USA, dan akan dimoderatori oleh Dr. Haryo Bismantara, MPH. Dan kami juga mengundang Anda untuk nanti berpartisipasi secara langsung nih Sobat Break di kolom chat di Zoom di bawah dan juga di kolom chat di YouTube. Jadi silakan saja dan jangan lupa nanti di akhir acara akan ada kuis spesial untuk Anda. Baik, langsung saja Sobat Break, siap-siap untuk ditulis kira-kira yang mana yang penting. Untuk Dr. Haryo kami persilahkan. Ya, terima kasih atas introduksinya. Tadi di awal kita udah dibuka dengan suasana sci-fi ya, dengan lagu-lagu ala-ala Star Wars. Wah, ini jiwa-jiwa nerd saya sudah mempuncak dan ini semangatnya jadi lebih oke lagi. Ya, jadi kita hari ini akan banyak berbicara tentang bagaimana menulis hasil penelitian kualitatif. Yang memang ini merupakan salah satu rangkaian yang mungkin ini menjadi aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini pembicaranya ini adalah, saya perkenalkan dulu, Dr. Muhammad Muska Nataliansyah, MPH PhD. Nah, beliau menyelesaikan program pendidikan dokternya di 2006 di Trisakti, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di MMR UGM. Nah, selesai di tahun 2014. Nah, itu pas banget pas saya masuk, beliau lulus, ya, jadi nggak pernah ketemu ini sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan PhD in Health Management and Policy di University of Iowa di College of Public Health-nya dan selesai di 2021 ini. Dan kalau kita lihat riwayatnya, beliau pernah jadi GP, pernah jadi dokter umum di Bangka Belitung ya, selama 1 tahun. Kemudian beliau menjadi staf di salah satu rumah sakit yang besar di Indonesia selama 5 tahun dan beliau memiliki pengalaman sebagai dalam memimpin international relations, business development, dan juga sampai di medical service and quality. Dan ketika beliau lanjut studi doktoralnya, beliau kemudian menjadi teaching and research assistant di University of Iowa selama 5 tahun, dan saat ini menjadi asisten profesor di Medical College of Wisconsin. Berbagai penghargaan sudah beliau dapatkan terkait dengan research dan teaching awards, termasuk salah satunya adalah Board of Advisors Academic Student Awards oleh University of Iowa. Ini merupakan salah satu hal yang prestisius dan sudah ikut terlibat dalam berbagai pengembangan policy di Amerika Serikat. Dan beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman di penelitian kualitatif. Salah satunya dulu ketika S2, ketika pascasarjana, beliau menggunakan pendekatan grounded theory untuk melihat bagaimana patient engagement di rumah sakit EKA atau EKA Hospital. Nah, itu mungkin menjadi salah satu hal yang menjadi pendasar, kemudian berkembang terus menjadi berbagai macam penelitian dan policy yang menggunakan pendekatan kualitatif. Satu hal lagi yang menarik yang ditemukan oleh kita, bahwa memang ini adalah, beliau adalah juara Abang Jakarta tahun 2002. Wah, saya jadi minder nih. Beliau sangat-sangat ini, berarti secara akademik oke, secara hal-hal non-akademik ini juga oke. Wah, saya salut sekali. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kami berikan waktu kepada Dr. Muska untuk dapat menyampaikan berbagai hal terkait dengan bagaimana menulis hasil penelitian kualitatif. Kami persilakan, Dr. Muska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Haryo atas perkenalannya. Saya lupa yang Abang None Jakarta itu ada di CV ya.
Ya, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berada di sini bersama Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang studi kualitatif. Tadi seperti Dr. Haryo sudah sampaikan, sebenarnya banyak terima kasih saya mesti sampaikan ke Prof. Uut yang sudah membimbing saya sejak awal di program MMR dan mengenalkan saya pada studi kualitatif ya, hingga akhirnya sampai sekarang ilmu itu terpakai terus dan ya sebagai peneliti akhirnya kita kembangkan terus dan kita gunakan untuk studi-studi dalam pekerjaan dan pendidikan kita. Dan apa yang akan kita diskusikan hari ini tentunya membangun dari apa yang sudah disampaikan daripada 20 sesi sebelumnya. Dan kalau saya tidak salah, hari ini kita di sesi nomor 21, yaitu menulis tentang kualitatif. Dan ini adalah pembukaan atas tema baru di bulan ini, di mana di bulan sebelumnya kita telah berdiskusi mengenai bagaimana melakukan coding, bagaimana melakukan kategorisasi, sampai menentukan tema, dan hingga menggunakan software untuk mengorganisir penemuan kualitatif kita. Dan saya pribadi akhirnya look back ke semua video YouTube itu, dan itu sangat mencerahkan ya. Ada ilmu yang di-refresh, ada juga ilmu yang ditambah dari situ. Jadi kalau buat Bapak Ibu sekalian yang belum sempat menyelesaikan atau dan ini mungkin di weekend ini, karena obrolannya cukup santai, nggak terlalu berat, tapi ada dagingnya, itu juga mungkin bisa dicek ke channel YouTube dari bicara tentang kualitatif hari ini. Oke, mungkin bisa kita mulai untuk diskusi kita hari ini dengan slide pertama. Oke, kalau saya boleh share screen. Ya, apakah Bapak Ibu bisa melihat layar saya? Sudah. Sudah jelas. Oke. Ya, jadi seperti topik kita hari ini bicara tentang kualitatif, nanti mohon bantuan kepada Dr. Haryo apabila waktunya sudah mepet atau saya kebanyakan ngomong, bisa diingatkan. Nanti juga seperti diskusi-diskusi kita sebelumnya, kita harap ini jadi suatu diskusi interaktif karena bukan hanya saya yang saat ini sharing sedikit ilmu dan pengalaman, saya harap juga saya bisa belajar dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini juga. Pada hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana kita menulis hasil penelitian kualitatif. Dan kenapa ini penting? Karena apabila kita dilihat dari gambar ini sebenarnya ada maknanya. Ini yang sebelah kiri kita bisa lihat itu ada rumah sendiri, itu merepresentasikan ini kebanyakan topik penelitian saya adalah mengenai daerah terpencil atau rural areas, dan yang sebelah kanan adalah urban areas, dan kita lihat di tengah-tengahnya itu ada gap di antara mereka. Dan ini selain merepresentasikan topik dari banyak penelitian saya, juga adalah bagaimana hasil penulisan kita ini bisa menjadi jembatan antara apa yang kita temukan dalam studi penelitian kita dan bagaimana kita menyampaikan hal tersebut kepada halayak yang kita tuju, bisa itu halayak ilmiah, halayak umum, atau organisasi internal. Nah, mungkin untuk framework pada kali ini kita akan bicara sedikit lebih spesifik bagaimana kita bisa menuliskan hasil penelitian kualitatif kita untuk halayak ilmiah, dalam hal ini untuk penerbitan dalam publikasi atau jurnal. Boleh next slide? Oh, di saya ya. Oke. Tadi udah sempat disinggung mengenai break-break sebelumnya di bulan Agustus kemarin, di episode 17 hingga 20, itu banyak cerita menarik, jadi Bapak Ibu sekalian bisa meluncur ke channel di YouTube-nya dan bisa untuk look back kepada topik-topik ini. Jadi pada diskusi kali ini kita akan bagi menjadi 3 agenda. Yang pertama adalah saya akan sampaikan sedikit mengenai latar belakang. Di latar belakang ini saya akan sampaikan kenapa penting untuk kita memahami bagaimana cara
menulis hasil penelitian kualitatif kita. Kemudian di agenda kedua kita akan bicara mengenai penulisan atau mengapa bagaimana kita dapat memberikan struktur kepada hasil penelitian kualitatif kita, dan beberapa yang terakhir adalah pembelajaran dari pengalaman dan pendidikan yang saya dapatkan selama ini. Oke, sebagai latar belakang, ini apabila sebenarnya juga berhubungan, jadi banyak callback ke episode-episode sebelumnya. Jadi sebenarnya bicara tentang kualitatif ini kita kayak nonton serial TV di mana satu season itu kalau misalnya diikutin itu akan jadi cerita yang paripurna, jadi cerita yang utuh. Nah, ini sebenarnya dalam sesi break ketiga itu di kualitas penelitian kualitatif itu sudah disampaikan mengenai kriteria-kriteria atau standar-standar dalam pelaporan hasil penelitian kualitatif. Kita sudah dikenalkan oleh Prof. Uut waktu itu dengan Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research atau COREX, kemudian SRQR atau Standards for Reporting Qualitative Research, dan pada saat itu beliau mengenalkan bagaimana standar-standar ini digunakan untuk pertama adalah mengevaluasi metode yang kita gunakan, kemudian yang kedua adalah mengevaluasi dari sistem pelaporan kita, dan yang terakhir adalah memberikan struktur atas bagaimana kita menuliskan laporan tersebut. Dan ini tentunya masing-masing kriteria mempunyai poin-poin tersendiri. Dalam ini COREX ada sekitar 32 kriteria yang dibagi dalam 3 domain, dan kemudian SRQR itu dibagi menjadi 6 bagian, terdapat 21 kriteria. Nah, di sini saya hanya menambahkan sedikit bahwa ada kriteria terbaru yang mungkin saat ini belum umum digunakan, tapi ini direkomendasikan oleh APA atau American Psychological Association, di mana badan ini biasa untuk memberikan rekomendasi tentang cara penulisan laporan penelitian. Dan ini disebut sebagai JARSQUAL atau The Journal Article Reporting Standard for Qualitative Research. Sebenarnya sedikit banyak tidak jauh berbeda dengan SRQR, tapi di sini apabila nanti Bapak Ibu sekalian ada waktu untuk lihat, itu cukup lengkap bagaimana apa yang diharapkan dari si penulis dan apa yang kira-kira akan dilihat oleh reviewer atau editor dari jurnal ketika mereka mengevaluasi dari hasil penelitian kualitatif kita. Dan ini tentu menjadi sangat penting karena editor ini adalah yang menjadi gatekeeping, fungsinya adalah gatekeeping dari bagaimana manuskrip kita bisa masuk kepada jurnal tersebut. Nah, tentunya kita telah mengetahui adanya standar-standar tersebut, dan jadi pertanyaan adalah lalu mengapa penting untuk kita mengetahui standar-standar tersebut? Karena ya like it or not, banyak tantangan dalam mempublikasikan penelitian kualitatif. Sebenarnya sangat sulit untuk mempublikasikan penelitian kualitatif, dan saya salut kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa mempublikasikan penelitiannya di jurnal-jurnal terkemuka, karena standar yang mereka berikan sangat tinggi, dan kadang-kadang agak bias dengan penelitian kuantitatif. Jadi di sini sudah ada penelitian ya, dan disampaikan bahwa salah satu tantangan dalam mempublikasikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan dan analisa data pada penelitian kualitatif itu terjadi pada waktu berdekatan. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana biasanya kita sudah mendapatkan secondary data set yang udah terstruktur datanya, dan itu ada demarkasi yang jelas atau pembatasan yang jelas antara ini dataset yang kita punya atau yang kita kumpulkan, dan ini saat analisanya. Hal ini berbeda dengan kualitatif. Seperti kita telah pelajari sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan pengumpulan data, ketika kita melakukan interview, focus group discussion, itu seringkali setelah kita melakukan, kita akan melakukan evaluasi atau dalam hal ini analisa. Dan ini tentunya akan mempengaruhi pada pengumpulan data berikutnya. Dan hal inilah yang kadang-kadang ini adalah inherent value dari kualitatif sebenarnya, tapi untuk beberapa editor atau evaluator tentunya sangat sulit untuk kok tiba-tiba dari yang asalnya begini, tiba-tiba jadi begini. Kadang-kadang kita sebagai
peneliti juga harus mampu untuk menerjemahkan hal ini pada sistem penulisannya. Nah, ini terkait juga dengan desain penelitian yang lebih fleksibel. Dalam penelitian kualitatif tadi itu bisa dari interview kita misalnya interview pimpinan rumah sakit tentang bagaimana mereka melakukan effort untuk community empowerment. Nah, ketika kita melakukan wawancara dengan pimpinan rumah sakit, tiba-tiba mereka mengatakan, hey, sebenarnya juga akan sangat bernas atau akan sangat bernilai bila Bapak atau Ibu bicara dengan pimpinan yayasan ini, yayasan A misalnya, yayasan kanker misalnya, yang membantu kami untuk merehabilitasi atau mengorganisir kegiatan-kegiatan untuk pasien ini. Nah, ini tentunya, oh iya, mungkin ini juga akan memberikan suatu nilai kepada penelitian kita. Misalnya kita sedang meneliti bagaimana hubungan rumah sakit dengan organisasi berbasis komunitas. Nah, ini juga yang menjadikan desain penelitian kita bisa sewaktu-waktu berubah mengikuti kejadian di lapangan. Dan yang ketiga, memiliki ragam teori dengan pendekatan berbeda. Kita sudah di-share mengenai adanya fenomenologi. Tadi Dr. Haryo bilang soal grounded theory, juga etnografi. Jadi banyak ragam teori dengan pendekatan berbeda. Terus mungkin ada pertanyaan, loh sama aja dengan kuantitatif juga banyak teori dan pendekatan beda. Tapi kalau misalnya kita cermati di kuantitatif itu, basically kita ada regresi, dan basically variant dari itu. Apakah itu, dan nanti bagaimana kita melakukannya itu seperti difference in difference, atau misalnya survival analysis theory, itu tinggal bagaimana kita mengomplokan antara control group dan treatment group, dan di mana kita melakukan cut-off point, di mana semuanya itu sudah terstruktur dengan jelas dan tentunya memberikan pengertian yang lebih gampang dalam mengevaluasi studi atau laporan tersebut. Terus yang keempat adalah memastikan validitas dari penelitian dilakukan. Ini berbeda dengan kuantitatif, di mana dalam break episode 16 itu sudah dijabarkan mengenai trustworthiness, atau bagaimana kita memvalidasi dari penelitian kualitatif tersebut. Itu kita berdiskusi mengenai internal validity, external validity, objektivitas. Saya harap kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk memastikan validitas ini dan tahu lebih lanjut, silakan untuk melihat episode tersebut secara lebih lanjut. Tapi secara garis besar inilah tantangan dalam menuliskan penelitian kualitatif yang perlu kita ketahui, sehingga kenapa tadi standar di depan itu penting, dan kita penting juga untuk memahami bagaimana cara menulis penelitian kualitatif yang baik. Ini sedikit ada informasi mengenai mengapa alasan editor menolak manuskrip kualitatif. Tentunya ada beberapa alasan yang teknikal yang bisa kita jaga-jaga sejak awal. Jadi ketika kita mulai menulis, ini ada on the back of our mind, bahwa ini adalah bendera-bendera yang mesti kita, atau sinyal-sinyal yang mesti kita awasi untuk tidak terjerembab atau terjatuh pada lubang-lubang ini. Pertama adalah ulasan literatur yang tidak memadai, topik penelitian yang tidak jelas, struktur yang tidak sesuai dengan ketentuan jurnal. Nah, ini penting dan kita akan bicara tentang hal ini di slide-slide berikutnya. Kemudian metode yang tidak konsisten, kesimpulan yang tidak ditunjang dengan bukti, etika penelitian yang tidak didiskusikan. Dalam hal ini tentu penting karena kita seringkali perlu adanya informed consent ketika kita melakukan wawancara, dan di informed consent tersebut biasanya kita sertakan bagaimana kita akan men-treat dari data yang kita kumpulkan tersebut. Dan kadang-kadang ini kita lupa untuk diskusikan atau sertakan dalam laporan penelitian kita. Dan ini adalah satu hal yang saya alami sendiri juga sulit, adalah teks yang terlalu panjang. Karena kita tahu dalam penelitian kualitatif itu banyak interview, dan sehingga kadang-kadang kita kesulitan untuk melakukan filter terhadap teks-teks ini, dan bagaimana caranya untuk mengkondensasi atau memastikan teks yang panjang ini bisa tersampaikan dengan baik
pada manuskrip yang kita kerjakan. Nah, tadi kita sudah, saya harap tadi di agenda pertama tadi sudah cukup memaparkan bagaimana pentingnya untuk kita memahami cara penulisan yang baik untuk penulisan metode hasil penelitian kualitatif. Sekarang kita beranjak ke agenda kedua, yaitu bagaimana kita memberikan struktur kepada penulisan kualitatif kita. Dan seperti tadi disampaikan di awal, standar-standar tadi penting untuk kita ketahui seperti COREX, SRQR, dan yang terbaru adalah JASQUAL. Itulah standar-standar yang perlu kita jadikan pedoman dalam menulis laporan penelitian kualitatif kita. Nah, tapi di sini saya coba untuk memformulasikan dan mengkombinasikan dengan apa yang biasa diharapkan oleh jurnal ketika kita menulis suatu laporan penelitian. Oke, yang pertama adalah judul dan abstrak. Sangat penting untuk kita menentukan judul yang menggambarkan tujuan penelitian. Ini adalah pengalaman pribadi di mana waktu itu saya suka ngutak-atik kata. Ini juga salah satu turunan dari keseringan sering melakukan studi kualitatif adalah suka merangkai kata-kata dan jadi waktu itu saya tulis beyond patient care, how hospital engage their community to improve health. Tapi ini sebenarnya kalau kita telaah itu tidak menyampaikan secara langsung apa tujuan dari penelitian kita. Jadi sebaiknya sejak awal itu tentukan judul yang menggambarkan tujuan penelitian. Sehingga nanti dalam pengalaman saya itu berubah menjadi Beyond Patient Care, a qualitative study on rural hospital efforts to improve community health. Nah, tentunya ada perbedaan antara dua itu. Yang pertama adalah terlalu wordy yang pertama, terlalu banyak kata yang tidak to the point. Jadi di sini coba dipikirkan kembali ada tujuannya dan ada metode apa yang digunakan sehingga buat pembaca itu jelas dan buat yang mencari penelitian kita juga lebih cepat untuk mengakses penelitian kita. Kemudian tulis abstrak seawal mungkin. Kita mengerti bahwa kadang-kadang agak sulit untuk menulis abstrak itu kalau belum lengkap semuanya. Tapi di sini mungkin direkomendasikan untuk seawal mungkin paling tidak untuk memberikan struktur bagaimana kita ingin memframe dari hasil penelitian kita. Dan yang kedua adalah pengantar atau introduction atau background, itu deskripsikan masalah yang akan diteliti. Kira-kira masalah apa yang Bapak Ibu sekalian tertarik sehingga you go into this journey, this long extended journey of studying a certain topic, a certain issue. What makes it important? Not only for you, but also for the audience out there. Dan ceritakan juga hasil penelitian yang telah ada. Gap apa yang Bapak Ibu coba dekatkan. Karena tentunya kita sebagai peneliti itu selalu building dari apa yang terjadi sebelumnya. Ini saya kira salah satu fungsi luhur dari peneliti atau penelitian adalah kita keep pushing forward the edge of science. Kita keep trying to advance the field. Dan ini kita selalu mengkaitkan penelitian kita dengan hasil penelitian yang telah ada. Dan ini yang terakhir adalah sampaikan tujuan penelitian dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini agak sedikit rame. Saya mohon maaf sebelumnya. Seharusnya slide tidak seperti ini, tapi untuk menyampaikan dari slide sebelumnya, di sini saya sertakan salah satu contoh, yaitu studi yang sedang saya kerjakan. Saat ini sudah disubmit ke salah satu jurnal dalam under review. Dan saya kira ini bisa kita jadikan bahan diskusi bersama karena bisa ada masukan buat saya dan juga untuk share ke Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa dilihat judul. Tadi kita bicara judul dan abstrak. Di sini kita lihat judul Managing Innovation, a qualitative study on the delivery of telehealth service in rural emergency departments. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya bahwa di sini ada tujuan penelitian, yaitu kita ingin mengeksplor the delivery of telehealth service di mana di rural emergency departments dengan apa? A qualitative study.
Dan di sini di depannya ada sedikit kata managing innovation, itu sebenarnya agak merangkum apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari manuskrip ini, yaitu bagaimana telehealth provider ini coba mengorganisir kegiatan telehealth atau inovasi kesehatan ini di daerah yang mungkin agak sulit untuk mengimplementasikan teknologi ini. Dan di sini yang saya sampaikan mengenai bagaimana kita memberikan struktur kepada abstrak kita secara awal mungkin. Dan ini bisa kita tulis di awal bahwa yang pertama adalah ada introduction, ada methods part, ada results, conclusion, dan beberapa jurnal ini terkait dengan jurnal ini mereka mengharapkan adanya keywords atau kira-kira kata kunci apa yang berguna untuk mengidentifikasi dari manuskrip Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa dilihat ada introduction-nya sedikit, methods-nya juga to the point, dan result-nya langsung juga to the point, sehingga ketika pembaca melihat ini, yang kita inginkan adalah, oh saya pengen tahu lebih jauh tentang ini. Saya ingin tahu, tapi untuk beberapa orang yang ingin hanya melihat skimming, mereka juga dapat sarinya. Jadi di antara dua audience ini, kita bisa memberikan value kepada mereka. Apakah mereka akhirnya akan membaca secara keseluruhan, itu nanti mereka yang decide, tergantung kebutuhan mereka. Oke. Kemudian ini terkait dengan introduction, atau tadi pengantar atau background. Tadi disampaikan bahwa jelaskan masalah apa yang ada yang membuat ini Bapak Ibu tertarik. Di sini ada literature review bahwa disampaikan telehealth ini is a promising technology, tapi masalahnya dan ini bisa untuk mengimprove medical service and address rural health challenges, tapi masalahnya di sini di kalimat kedua it's not widely adopted and nggak terlalu digunakan di rural areas. So this raises the question, why? Kalau misalnya ini berguna, kenapa adopsi ini tidak berjalan secara paripurna? Dan ini menjadi masalah yang kita sampaikan di awal. Dan ini kita ingin menggrab dari audiens kita bahwa ini masalah penting dan ini gap yang ingin di-address oleh penelitian ini. Makanya sangat penting untuk menjadi sangat spesifik ketika kita mulai menuliskan hasil penelitian kita. Dan di sini kita juga menambahkan bahwa banyak penelitian telah dilakukan, tapi however penelitian ini tidak mengeksplorasi dalam hal ini rural emergency departments. Mereka mengeksplorasi misalnya mental health behavior atau mental health facilities seperti itu. Nah ini yang terakhir adalah kembali lagi di paragraf ketiga, balik lagi. This study aims to explore this. Nggak pernah ada kesempatan terbuang untuk kembali meng-highlight tujuan dari penelitian kita. Dan ini perlu untuk kita grab sejak awal, terutama makanya penting untuk kita menuliskan introduction dan background, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan metode. Di sini kita perlu menjelaskan metode yang digunakan, mengapa kita pilih metode tersebut, deskripsikan cara pengumpulan sampel, justifikasi kenapa kita mengumpulkan sampel dengan cara tersebut, purposive sampling, snowball sampling, kenapa kita menggunakan hal tersebut. Sampaikan karakteristik dari sampel tersebut dan ceritakan proses analisa sedetail mungkin. Nah, ini saya coba jelaskan bagaimana mungkin akan lebih kelihatan visualisasinya kalau saya bawa Word documents yang sebentar. 10 menit lagi, Dr. Rameska. 1 menit lagi? 10. Oh, 10. Oke, saya deg-degan. Sebentar. Saya stop share dulu. Saya share lagi. Terima kasih. Oke. Ya, saya coba agak sedikit cepat, nanti kita bisa diskusi. Ini, sampel. Di sini kita sampaikan, nanti bisa dilihat bahwa ini adalah kerja tim, bukan kerja pribadi. Kita sampaikan bahwa ada 6 healthcare system
dan mereka itu siapa? Mereka itu recipient dari award, dari grant. Dan ini grant ini dari siapa? Dan kemudian ini untuk apa grant tersebut? Jadi semuanya detail bahwa kita sampaikan bahwa sampelnya ini seperti apa, sehingga dan mereka ini ngapain sih? Six Healthcare System ini ngapain? Mereka kenapa jadi penting untuk kita tahu insights mereka? Oh, karena mereka memberikan pelayanan kepada 65 emergency department di daerah terpencil. Dan kenapa cuma 6? Karena basically memang cuma 6 itu yang terima grant ini. Dan ini yang bisa kita dapatkan dalam segi populasi sampel kita. Jadi hal-hal justifikasi seperti ini yang dicari oleh editor-editor dari jurnal. Kemudian data collection, bagaimana kita mengkoleksi data tersebut. Di sini kita melakukan interview dari 2016 hingga 2018. Dan ini dibagi dalam beberapa fase. Kita ingin mengcapture fase pre-implementasi, implementasi, dan sustainability. Dan tentunya akan jadi pertanyaan, kenapa cuma sedikit? Balik lagi, tadi kita udah menjustifikasi sampel kita kenapa seperti itu. Dan ini adalah value dari kualitatif sebenarnya, karena sangat sulit untuk mendapatkan sampel seperti ini. Karena tidak semua provider bisa memberikan telehealth. Tidak semua provider bisa memberikan scope 65 emergency department di daerah terpencil di 11 state. Dan ini adalah merupakan sampel yang cukup valid untuk dilakukan survei atau interview ini. Kemudian di sini sampaikan lagi, analisisnya seperti apa? Kita melakukan telepon interviews. Ini di audio recording, kita transcribe, dan basically terus kita anonymize. Jadi ini disampaikan bagaimana kita men-treat data tersebut. Nah ini, dan ini juga disampaikan bahwa siapa saja yang melakukan coding tersebut. Ada 1 research associate, ada 2 PhD students, kemudian timnya siapa saja. Nah, ini saya agak sedikit cepat, cuma di sini saya harap Bapak Ibu dapat poinnya. Dan ini terakhir, kita laporkan studi ini sesuai dengan standar ini. Jadi kalau bisa Bapak Ibu lihat sekalian bahwa semua checklist coba kita iniin dari awal. Dan semua pitfalls atau lubang-lubang yang tadi saya sebut di awal, yang biasanya bikin alasan buat editor reject dari manuskrip kita, coba kita address dari awal. Tentunya ini nggak menjamin bahwa langsung diterima atau misalnya nggak kena reject, karena balik lagi itu semua subjektivitas dari editor. Tapi paling nggak kita put an effort untuk meet that certain standards yang kita bisa agak proud dengan hasil kerja kita. Jadi walaupun kita nggak diterima di jurnal yang satu, kita bisa bawa langsung ke jurnal berikutnya. Nah, kemudian ini juga terakhir ada ethics approval, di mana ini juga balik lagi men-checklist that point bahwa kita udah meng-consider tentang ethical consideration ini. Nah, ini mengenai result, mungkin saya langsung bahas di sini aja biar nggak makan waktu lebih banyak. Di sini saya udah highlight di mana, nah ini mungkin ada pertanyaan, kok ini kan kualitatif, kenapa ini ada dihitung-hitung segala, berapa quotes-nya, segala macam. Nah ini balik lagi, know your journal. Jurnal seperti apa yang ingin Bapak Ibu tuju. Dan pelajari kira-kira ketika mereka terima manuskrip kualitatif, itu yang seperti apa. Nah dalam hal ini, kita lihat ada kecenderungan bahwa mereka juga appreciate if there's a quantitative side on this qualitative aspect. Dan ini yang kita bisa berikan dalam segi kuantitatif. Bahwa kita temukan ada 267 quotes, dan 66% itu merepresent facilitator. Dan ini terus terang memberikan lagi, ini transparent. Bahwa inilah data kita. Kita nggak main-main dengan data kita. Apa yang kita terima, ini yang kita sampaikan. Dan di sini juga connect the result, balik lagi ke tujuan pertamanya. Dan ini di sini dibilang bahwa for telehealth service delivery and across 3 stages of telehealth operation, selalu diingatkan bahwa ini adalah kita ingin menjelaskan mengenai telehealth operations ini. Dan ini terus bercerita mengenai teams-nya, dan ini kita sampaikan apa yang kita maksudkan dengan teams tersebut.
Karena we want to make sure that we are on the same page. Jadi di sini teamsnya kita definisikan, strategis itu apa, relationships itu apa, dan selanjutnya. Dan ini berjalan terus, dan kemudian terakhir adalah discussion. Paragraf pertama ini, kalau saya lagi review jurnal, selain melihat abstrak, biasanya saya langsung ke halaman diskusi. Dan saya lihat paragraf pertama dari diskusi tersebut, karena itu biasanya men-summary secara lebih detail tentang isi dari manuskrip tersebut. Dan ini yang perlu kita sampaikan di sini. Kita ulang lagi. This is kenapa repetisi itu penting dalam jurnal. Karena kita yang mengerjakan ini mungkin ngerti dari awal. Karena we breathe and live, we wake up to this data, we go to sleep, bahkan kita mimpi soal data-data ini. Dan tapi untuk pembaca yang baru pertama kali baca, mereka perlu ini loh, itu tugas kita sebagai peneliti, itu our responsibility untuk menunjukkan ini loh kenapa ini penting, ini loh hasilnya, ini yang ingin kita lakukan. Jadi makanya paragraf pertama ini penting, dan biasanya di sini kita coba mengaitkan lagi. Makanya di sini kita lihat lagi ada referensi lagi bahwa yang kita temukan ini sesuai dengan apa yang sudah ditemukan oleh sebelumnya, tapi ini yang bisa kita lakukan ke depannya. Jadi ini lagi kita bicara mengenai kita building up science, kita pushing forward to get together. Jadi kita udah dorong sampai sini. Kalau ada yang mau dorong lagi, lanjutkan dari sini. Jadi makanya sangat penting dalam diskusi ini yang menjadikan bahwa setiap section dari kualitatif manuskrip itu sebenarnya punya fungsi. Jadi makanya diskusi ini nggak sama dengan literature review atau introduction di awal, walaupun kita mengutip lagi literatur yang udah ada, tapi kita actually bring it forward. Apa yang kita melakukan setelah itu. Nah, ini di sini dalam hal ini kita strukturnya dengan bahwa setiap stage itu kita coba kaitkan. Jadi tadi ada jadi ada 3 stage: sustainment, utilization, and implementation dan startup stage. Nah, ini coba dikaitkan lagi, dan kemudian yang penting adalah kita mesti a bit humble about this penelitian kita. Apa sih limitasi dari penelitian kita? Di sini kita sampaikan bahwa kita hanya menginterview telehealth provider, which is dalam hal ini mungkin Halodoc di Indonesia adalah telehealth provider. Ini mungkin nggak boleh nyebut brand, tapi ini sebagai contoh aja seperti itu. Tapi kita nggak menginterview dari si rumah sakitnya itu sendiri. Bagaimana sih pengalaman mereka? Tapi di sini disampaikan bahwa this might be the next step. Bahwa kita perlu interview mereka untuk mendapatkan pengalaman yang komprehensif. Nah, kemudian juga di sini ini bisa dipilih, bisa dilakukan apa enggak. Di sini kita bahwa kita give back to science in term bahwa kita enrich di implementation science itu ada namanya Consolidated Framework of Implementation Research, dan ini yang kita coba kontribusi. Dan ini balik lagi apa impact hal ini kepada policy maker dan future practitioner. Dan ini balik lagi declaration of conflicting interest. Ini termasuk dalam lain-lain, tergantung jurnalnya, tapi biasanya mereka mengharapkan hal ini. Kemudian ini saya sudah hampir selesai. Dr. Haryo, sebentar, satu hal lagi. Acknowledgement, itu juga mungkin penting. Basically kita menyampaikan siapa pihak yang cukup berperan, dan funding apa aja yang mensupport proyek penelitian kita, dan tentunya title, terus juga siapa penulis atau yang melakukan penelitian hal ini. Saya kira saya balik sebentar untuk memastikan aja bahwa semua yang saya ingin sampaikan sudah disampaikan. Oke, kita udah bicara metode, kita sudah bicara hasil dan diskusi, kita sudah bicara lain-lain. Pembelajaran, ini lagi tadi pelajari jurnal yang dituju, baca penelitian kualitatif lain, karena saya sampai sini masih kurang ilmunya, dan
ketika baca penelitian kualitatif lain selalu menemukan cara, oh this is how they do it. So always finding inspiration from others. Dan ini terkait dengan minta bantuan kolega. Dalam hal ini waktu itu Prof. Uut ikut bantu untuk baca juga. Kemudian di Iowa supervisor saya juga ikut baca. Karena satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin sebagai peneliti, thinking of ideas, writing are solitary process. Dan ini kita biasa sebagai peneliti, kita sendiri nulis malam-malam, jam 2 pagi, segala macam. Tapi untuk mengklarifikasi atau mengimprove skill writing kita, itu adalah social process. Kita butuh feedback dari orang lain. Ini nggak bisa dinegasikan pentingnya feedback dari orang lain ini. Dan biasakan untuk menulis, dan jangan menyerah. Jangan menyerah ini sangat penting ketika kita submit, reject. Tapi biasakan untuk bahwa rejection is a part of the experience. Bahwa ini adalah salah satu peran kita untuk meneruskan dari penelitian kita ini dan menyampaikan result ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila sudah jauh lebih waktunya. Saya kembalikan lagi ke Dr. Haryo. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Muska atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Itu di sini kita udah banyak sekali dapat quote of the day ya. Ini Bu Sinta bilang di sini. Menulis artikel juga masuk social process. Kalau versi saya sendiri, rejection is part of experience. Ya, terutama untuk kualitatif. Itu harus benar-benar tebel iman ya. Untuk berhadapan dengan berbagai macam review yang ada. Tapi ya, it's a matter of process. Time by time, cepat atau lambat, kita pasti bisa menghasilkan penelitian kualitatif yang sangat berkualitas. Oke Dok, di sini sudah ada 4 pertanyaan yang masuk via chat. Mungkin bagi Bapak yang ingin menanyakan langsung juga bisa untuk meng-raise hand di sini. Sekali lagi kami membaca pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Yakobus dari FKUKDW. Nah, ini ingin menanyakan tadi terkait dengan bagaimana guideline terkait penelitian kualitatif ini kan ada berbagai macam model. Tadi ada yang JARSQual, SRQR dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari berbagai macam ini, apakah sebenarnya di jurnal itu ada preference nggak sih Dok? Misalkan kalau misalkan jurnal ini tuh pakai ini, jurnal ini pakai ini dan sebagainya. Nah, dan itu bagaimana cara kita tahu bagaimana preference dari masing-masing jurnal terhadap terhadap semacam guideline-nya semacam itu. Mungkin bisa dijelaskan singkat Dok? Mohon maaf Mas, Dok, masih mute? Yep. Iya, nggak pernah lulus dari kesalahan ini ya. Selalu lupa mute. Tidak masalah. Ya, terima kasih Pak Yakobus buat pertanyaannya. Ini pertanyaan yang baik dan saya kira penting untuk kita semua ya. Ini balik lagi, know the journal that you aim for. Dan tadi Dr. Haryo sebenarnya udah kasih jawaban bahwa kalau misalnya kita pergi ke halaman suatu jurnal, itu biasanya mereka punya halaman tersendiri buat author atau penulis dari penelitian. Dan di situ mereka akan memberikan requirements yang diperlukan untuk memberikan atau mensubmit manuskrip kepada mereka. Kalau Pak Yakobus dan Bapak Ibu sekalian tadi lihat, mungkin struktur yang saya sampaikan tadi, saya sempat bicara ini ada kuantitatifnya dikit. Nah, itu mungkin nggak ada di yang diharapkan dari jurnal tersebut, tapi secara tersirat dari manuskrip kualitatif yang diterima di jurnal tersebut itu ada aspek kuantitatifnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa ada tadi acknowledgement di atas atau segala macam seperti itu? Itu struktur tadi itu sebenarnya sudah diberikan oleh jurnal yang dituju tadi. Nah, terkait dengan standarnya, beberapa jurnal akan memberikan secara eksplisit mengenai COREX, SRQR, kemudian atau yang terbaru adalah JARSQual tadi. Tapi dari pengalaman beberapa jurnal juga tidak mengharuskan memakai standar tertentu. Sehingga makanya dalam hal ini kita menulis kata tadi kalau Pak Yakobus lihat itu di halaman di section methods kita itu di paragraf terakhir kita tuliskan bahwa kita
mengikuti standar Corex. Jadi basically kita proaktif. Jurnalnya nggak nanya, tapi kita tahu bahwa ini penting, dan ini juga sebagai usaha kita untuk memvalidasi kualitatif kita, dan kita usaha untuk transparan bahwa ini loh yang kita gunakan. Jadi jawabannya tentu sesuai konteks jurnalnya, Pak Yakobus dan Bapak Ibu sekalian. Pergi ke laman jurnal tersebut, lihat kriteria yang diperlukan seperti apa. Kalau misalnya tidak disebutkan, bisa itu tergantung kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih atas jawabannya, Dr. Muska. Semoga Pak Yakobus sudah cukup ya untuk melihat jawaban dari atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, ini dari Pak Uri dari Farmasi Unhas. Nah, ini tadi sangat tertarik dengan salah satu don'ts-nya dalam menulis kualitatif adalah sebaiknya jangan terlalu panjang. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan definisi panjang, mungkin seperti yang sudah dikatakan oleh Prof. Uut di chatnya tadi ya, bahwa memang di masing-masing jurnal itu biasanya itu ada requirements-nya untuk kata-kata. Dan mungkin apakah di setiap jurnal itu pasti dong ada batasan berapa kata sih maksimal yang harus diberikan. Nah, ketika batasan ini tidak ada, nah itu bagaimana kita itu memastikan bahwa tulisan kita itu dipandang sebagai sesuatu yang nggak panjang gitu kayak gitu. Mungkin bagaimana Dok itu? Ya, terima kasih Pak Uri dari Unhas tadi ya buat pertanyaannya. Ya, untuk batasan, untuk teks yang terlalu panjang. Dari pengalaman kami, biasanya jurnal itu akan menuliskan secara eksplisit berapa kata yang diharapkan dari manuskrip kita. Nah, tentunya ada pengecualian. Kita nggak akan menghitung kata-kata yang ada di table, atau kita nggak akan menghitung abstrak seperti itu. Tapi mungkin di abstraknya sendiri pun itu udah ada bahwa hanya misalnya 1.000 kata atau 1.500 kata atau mungkin lebih rendah daripada itu. Tapi biasanya secara eksplisit itu ada dan bisa balik lagi, bisa dicari di laman jurnal tersebut untuk mengetahui kriteria apa, dan ini bisa termasuk dalam kriteria dari jurnal tersebut. Nah, trik apa yang bisa kita lakukan ketika kita melaporkan penelitian kualitatif adalah mereka biasanya memberikan itu tadi pengecualian hal tersebut. Kalau saya boleh share screen sebentar, hanya untuk memberikan contoh yang lebih visual. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu cermati, Pak Uri juga, bahwa di result saya itu tidak ada quote, inline quote. Biasanya kalau misalnya kita studi kualitatif itu kita lihat misalnya implementasi telehealth itu penting karena adanya buy-in dari local provider, seperti disampaikan oleh responden yang ini. Terus ada titik quote-nya. Ini kalau Bapak Ibu cermati di sini tidak ada inline quote seperti itu. Kenapa? Karena ini kebetulan jurnal ini tadi seperti Dr. Haryo bilang punya jumlah kata yang cukup ketat. Bagaimana kita mengadres hal ini adalah kita menyertakannya dalam bentuk table. Karena apparently mereka nggak akan menghitung dalam bentuk table. Tapi balik lagi, table-nya juga nggak bisa terlalu panjang. Makanya di sini pun quote-quote yang kita sampaikan ini yang benar-benar mewakili, dan ada minor editing dalam hal ini, biasanya ada atau titik-titik atau yang hilang itu udah kita hapus semua, dan hanya konten yang ingin kita sampaikan. Dan ini menjadi salah satu trik seperti itu. Tentunya dalam jurnal lain mungkin Bapak Ibu sekalian, karena terus terang inline quote itu akan lebih nendang ya, akan lebih karena ketika Bapak Ibu menyampaikan argumen, kemudian ada masuk quote-nya. Nah, ya tapi balik lagi tergantung pada jurnal yang dituju tadi. Jadi saya harap itu bisa menjawab bahwa ada batasan itu, dan ini balik lagi sebagai peneliti kualitatif, inilah kreativitas kita. Dan balik lagi kenapa sangat penting untuk mengetahui kriteria dan pengecualian tadi. Ya, terima kasih Dr. Muska. Mungkin
nyambung dengan ini dok. Mungkin ini juga salah satu pertanyaan yang jadi apa ya trigger saya ini terkait dengan quote. Jadi quote ini kan merupakan salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif biasanya bahwa menggunakan quote dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah harus sebenarnya dok, menyertakan quote di saat kita itu melakukan interview? Satu. Kemudian yang kedua, ketika kita misalkan di satu segmen nih, itu mungkin ada 3 quote atau 5 quote yang itu rasanya itu penting dan itu sangat berbeda-beda dan saling melengkapi gitu, ada kategorinya. Harusnya kita menampilkan 5-5-nya dong. Karena ini kan jadi bikin panjang karena kita kan harus nge-quote. Nah, itu kira-kira bagaimana dok strategi untuk menulis quote ini dok? Ini seperti yang dikatakan oleh Pak Uri juga di pertanyaannya. Oke. Baik. Jadi ya ini apa pertanyaan yang sangat baik dan saya kira kita semua sebagai peneliti kualitatif kita sering menghadapi hal ini ya dan apa kita punya temanya terus kita punya 4-5 quote ini bagus-bagus sekali ya. Nah ini makanya penelitian kualitatif itu biasanya sangat panjang dan butuh tanggung jawab kita untuk baca lagi. Bahkan sampai kita baca lagi proposal kita, penelitian di awalnya itu apa. Untuk sekedar mengingatkan kita bahwa tujuan kita ini sebenarnya apa sih? Kalau misalnya kita hanya ingin menyampaikan, kita punya 1 menit untuk menyampaikan sesuatu, atau kita punya 1 paragraf untuk menyampaikan sesuatu, kira-kira untuk mencapai tujuan ini, quote mana yang paling penting? Itu makanya kadang-kadang ini kita sebagai peneliti kualitatif mesti melepaskan diri dari data ini untuk nggak merasa terlalu sayang, nggak merasa terlalu lekat dengan data ini, karena apa? Dan itulah yang kita terus build skill seperti ini untuk menentukan quote mana yang paling ciamik gitu, yang paling punya daging gitu. Dan kadang-kadang kita nggak bisa taruh quote ini untuk mewakilkan tema ini. Tapi sebenarnya quote ini bisa kita taruh di paling atas. Mungkin kalau teman-teman ingat ada beberapa beberapa manuskrip yang langsung taruh quote di halaman pertama. Karena mereka punya 1 quote yang segitu kuatnya. Nah, ini terjadi juga dengan saya ada project lain dalam hal ini adalah kita wawancara polisi di daerah terpencil lagi dan bagaimana mereka mengadres ketika mereka bertemu dengan pasien dengan gangguan kesehatan mental. Nah ini kan mereka nggak punya skill kesehatannya, tapi mereka punya link dengan iPad atau telepon mereka untuk ini balik lagi telehealth dalam hal ini mental health. Dan si polisi ini bilang ke kita waktu kita interview bahwa yang saya rasakan adalah kita sebagai polisi ini perannya berubah dari yang tadinya itu kita dianggap sebagai orang yang kasar, orang yang kuat, tapi sekarang berubah menjadi seorang pelayan bagi masyarakat. Nah ini quote ini sangat kuat dan sangat mengcapture bahwa telehealth ini dengan si polisi ini punya telehealth ini actually memfasilitate dia untuk memikirkan kembali perannya untuk sebagai pengayom masyarakat yang kadang-kadang mungkin agak terlupakan dan ini kita taruh di atas. Ini masih dalam proses finalisasi, tapi ini salah satu contoh bahwa ini begitu mengcapture bahwa apa yang ingin kita sampaikan dari kualitatif ini. Kalau ada 1 cerita, kalau ada 1 quote yang ingin kita sampaikan, ini loh quote-nya. Nggak usah baca lagi yang ke bawahnya. Mungkin 20 halaman terlalu panjang, tapi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ngejawab intinya adalah baca. Kalau perlu balik lagi ke proposalnya apa tujuannya dan kira-kira apa yang bisa mewakilkan hal tersebut. Baik, ya terima kasih Dr. Muska. Oke, kita berlanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Bu Dwi Novrianda. Apakah mungkin ingin menyampaikan langsung Bu pertanyaannya? Bu Dwi Novrianda. Di sini pertanyaannya adalah mengenai basis coding template, apakah boleh menggunakan transkrip yang kaya data, namun bukan hasil transkrip yang pertama kali dilakukan. Nah, apakah ini mungkin apakah Bu Dwi Novrianda bisa untuk menyampaikan maksud dari pertanyaan ini, monggo?
Iya, terima kasih Ya, Dr. Haryo atas kesempatannya. ya. Selamat sore Dr. Muska. Boleh. Ya baik, saya mohon maaf ini mungkin boleh ya hidup video ya. Boleh, silakan. Baik, saya ingin menanyakan tadi itu saya melihat di hasilnya Dr. Muska menjelaskan bahwa untuk membangun kodenya itu menggunakan 2 transkrip pertama gitu untuk template-nya. Jadi kebetulan saya melakukan penelitian kualitatif, namun mungkin transkrip yang pertama itu tidak terlalu menghasilkan data yang bagus. Jadi saya baru ketemu datanya itu di transkrip yang berikutnya begitu. Nah, apakah dalam hal ini boleh kita gunakan transkrip yang mungkin yang keempat atau yang kelima begitu? Begitu dokter. Terima kasih. Sangat ya, terima kasih Bu Dwi. Sangat boleh Bu Dwi. Itu serunya penelitian kualitatif. Kita nggak tahu apa yang kita dapat pertama, kayak kita mancing ikan, itu kita dapat dari yang pancingan pertama atau yang selanjutnya. Makanya penting sekali konsep saturasi itu tadi ya. Kita udah bahas ini di beberapa sesi sebelumnya. Cuma balik lagi ke pertanyaan tadi, iya. Dan ini pengalaman saya dengan waktu itu ketika saya menulis tesis saya bersama Prof. Uut untuk program MNR waktu itu. Coding tim interview 1, interview 2 itu tidak mendapatkan isi yang begitu bermakna untuk membentuk tema atau membentuk coding template, sehingga butuh interview ketiga atau keempat. Nah ini makanya tadi ini juga salah satu tantangan dalam mempublikasikan kualitatif tadi ya di section latar belakang yang tadi kita udah diskusikan, bahwa karena ada iteratif proses ini dan ini kita perlu sampaikan, itu makanya kita sampaikan bahwa kita alhamdulillah dalam hal ini dalam yang pertama dan kedua kita udah dapat isinya gitu kan. Tapi untuk menjawab singkat pertanyaannya, ya boleh. Jadi jangan berkecil hati kalau di yang 1 kedua. Justru yang 1 kedua ini justru jadi pelajaran untuk bagaimana kita melakukan interview selanjutnya. Karena kadang-kadang pendekatan kita juga mesti kita ubah. Karena kalau pendekatan yang 1 tidak mendapatkan insights atau input, mungkin kita perlu pikirkan kembali. Mungkin entah settingnya yang salah, mungkin harusnya kita nggak interview di tempat tertentu, atau mungkin cara kita bertanyanya yang salah, atau cara kita mengatur flow dari interview kita. Jadi banyak hal. Jadi ini saya kira bisa jadi satu materi sendiri bagaimana kita mensiasati hal tersebut. Tapi jawabannya sangat boleh dan teruskan saja, jangan menyerah. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang bergabung. Kami mohon maaf karena di sini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan. Namun karena terbatasan waktu, kami hanya bisa untuk memfasilitasi secara langsung pertanyaan Ibu Bapak sampai di sini. Ya mungkin ini sudah ada beberapa pernyataan seperti terima kasih kepada Bu Ratnasari yang sudah men-sharekan pengalamannya. Terus kemudian ada pertanyaan terkait dengan berbagai hal yang termasuk tips-tips bagaimana menulis kualitatif. Mungkin nanti apabila Dr. Muska berkenan, mungkin untuk sekedar share off of this session gitu, mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa untuk share langsung ya. Jadi kira-kira seperti itu, Dok. Boleh mungkin saya share alamat email saya di ini ya, di chat ya. Iya, boleh. Jadi Terima kasih. kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Gitu. Yap. Ya, Jadi insyaallah kalau yang kami tangkap dari tadi Dok, sebenarnya ada 4 poin yang kami coba gambarkan, bahwa dalam menulis kualitatif itu yang pertama pastikan bahwa kita mengetahui checklistnya, guideline-nya, dan kita follow dari guideline ini agar memenuhi ekspektasi dari jurnal maupun juga reviewer. Yang kedua tadi be concise, selalu on point, jangan terlalu panjang. Kemudian selalu baca, tulis. Terus seperti itu, lakukan cycle proses yang sangat-sangat masif semacam itu. Kemudian yang terakhir adalah be resilient with any rejection, selalu akan ada. Tapi kalau misalkan jangan lupa juga be more curious with any appraisal. Ketika kita acceptance, kita sudah diterima itu jurnalnya, maka don't stop there, karena kualitatif itu selalu ada berbagai macam background yang bisa kita ambil dan kita perkaya semacam itu.
Ya, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Muska atas waktunya. Kami kembalikan kepada Mbak Galuh sebagai MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Haryo dan juga terima kasih banyak ilmunya Dr. Muska, sangat luar biasa sekali. Tadi kita sudah mengetahui ya Sobat Break, tentunya bisa menambah kompetensi untuk kita semua bahwa rejection is a part of re-inspire. Jadi coba lagi, perbaiki, dan yang penting adalah jangan menyerah gitu ya. Terima kasih banyak sudah berbagi Dr. Muska dan juga Dr. Haryo. Dan saat ini nih Sobat Break, kita akan bersiap-siap untuk mengetahui link kuisnya. Nah, kira-kira kuisnya seperti apa? Silakan diakses saja di ogm.id/breakogm. Nah, ada di baca Anda. Nah, sementara kita mengisi link kuis ini akan kami buka sampai dengan pukul 4 sore. Dan Prof. Uut sudah bersiap nih sepertinya untuk mengisi di siang hari ini. Siang hari ini kita mendengarkan lantunan musik dari Prof. Uut dengan lagu Waltz OP64 No. 2 by Chopin. Monggo, Prof. Ya, ini sebagai ucapan terima kasih ya ke Mas Muska yang di sana jam 2 pagi ya. Iya. Jadi sudah ronda dan saya ingin bilang I'm very proud of you gitu. Ketemu Muska udah sekali dan you have developed a lot. Ini Sobat Break, anggap saja menonton orang latihan ya, karena saya udah agak lama nggak main lagu ini. But it's a beautiful song. Ya, selamat menikmati. Saya pindah ini dulu. Semoga bisa terdengar. Mbak Galuh, bisa terdengar? Sudah terdengar, Prof? Bisa, Prof. Bisa, Prof.
Terima kasih sudah mendengarkan latihannya. Luar biasa, Prof. Untuk Muska dan untuk Haryo, kita Sobat Break. Terima kasih Prof. Uut. Sobat Break ini cocok sekali didengarkan sore-sore sembari bersantai. Rasanya ingin memejamkan mata gitu ya, Sobat Break ya. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Prof. Uut atas penampilannya. Ya, Sobat Break, demikian Break edisi hari ini, edisi ke-21 dengan menulis hasil penelitian kualitatif. Dan saya sekali waktunya sudah habis nih, kita ketemu lagi Jumat depan ya, Sobat Break, pantengin terus Break, bicara tentang kualitatif. Sekali lagi saya aturkan terima kasih banyak untuk Dr. Muhammad Muska Nataliansyah, MPH PhD, yang sudah berbagi pengalamannya dalam penelitian kualitatif di siang hari ini. Sehat selalu Dr. Muska.